Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini di Memen Saputra. Kali ini kita akan bahas tentang proses pengeditan foto landscape maupun travel. Foto travel atau landscape merupakan salah satu foto yang sering kita jumpai saat kita dalam perjalanan, saat kita juga dalam eksplorisasi alam, dan merupakan salah satu genre fotografi yang banyak digeluti dan diminati oleh oleh kalangan masyarakat, baik dari yang amatiran, dari masyarakat umum sampai yang profesional tentunya. Nah, foto landscape sendiri merupakan salah satu genre yang cukup menarik dan ini memiliki tantangan tersendiri ya. Mungkin dari pengeditannya, dari moodnya, dan kita bahas sekarang ini lebih kepada proses editing naturalnya aja ya. Keindahan sebuah foto landscape dipengaruhi oleh beberapa hal selain exposure. Salah satunya adalah komposisi dari foto dan juga kondisi cuaca yang mendukung. Dan ini sangat berpengaruh sekali menurut saya pribadi ya. Selain exposure, proses eksekusi juga merupakan salah satu proses penentu dari sebuah keindahan foto landscape. Dan terakhir, foto landscape itu juga sangat dipengaruhi oleh proses editingnya. Oke, kita langsung aja masuk. Di sini saya sudah menyediakan beberapa foto yang saya ambil. Ini merupakan foto rumah gadang, lebih tepatnya merupakan salah satu pusat dokumentasi masyarakat Minangkabau yang berada di Kota Padang Panjang. Dan ini merupakan salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun internasional. Yap, kita masuk aja. Kita ambil salah satu foto di sini. Double klik. Nah, di sini saya menggunakan format RAW yang merupakan format yang kaya dengan bahan ya, merupakan bahan mentah dari sebuah foto. Dan file RAW merupakan salah satu file yang banyak menolong dan membantu kita dalam proses editing. Meskipun ukuran filenya cukup besar ya. Ya mungkin dari 10 sampai 30. Tergantung dari megapiksel kamera yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan kamera D750 full frame dan ukuran filenya lumayan besar, mungkin sekitar 20-an. Dan itu nggak masalah sih. Yang penting adalah kita mendapatkan hasil yang maksimal, walaupun kita cuma dapat satu foto, dan itu sangat berpengaruh sekali. Gak ada gunanya foto ribuan kalau seandainya kita bakal gak gunain ya, gak berguna juga. Lebih baik memiliki satu foto yang unggul ketimbang memiliki 1000 foto yang gak berguna. Kurang lebih begitu. Juga kita masuk ke proses editing. Hal yang pertama saya koreksi biasanya adalah exposure. Karena exposure hal yang harus dibenahi pertama kali tentunya. Karena dalam mode RAW, sebuah file foto akan dikembalikan lagi bentuknya kepada format yang paling dasar ya, dimana shadow dan highlightnya cukup kentara dan cukup seimbang. Nah, disinilah perbedaan antara file JPEG atau JPG dengan file dengan format RAW. Karena JPG atau JPEG itu adalah hasil akhir atau hasil eksekusi akhir dari sebuah kamera untuk menjadi sebuah foto. Sedangkan format RAW merupakan komponen-komponen lengkap dari sebuah bahan-bahan foto. Singkatnya, RAW ini menyimpan semua bahan baku yang masih mentah. Jadi kitalah yang akan meraciknya nanti menjadi foto yang kita inginkan. Nah, ini keunggulan dari RAW. Oke, kita masuk. Yang pertama adalah kita benahi dulu exposure-nya. Oke. Kalau terlalu terang silakan digelapkan. Biasanya highlight-nya saya turunkan. Dan shadow-nya kalau perlu diotak-atik mungkin sedikit ya. Saya nggak terlalu juga ingin dia terlalu flat ya atau flat. Oke, dan white-nya mungkin terlalu kentara karena ini cerah dan terik sekali waktu paginya. Alhamdulillah waktu itu saya ketemu cuaca lumayan bagus ya untuk kategori foto landscape. Karena lokasi di Padang Panjang ini merupakan salah satu lokasi yang nggak bisa ditentuin cuacanya. Kadang dapatnya hujan,
kadang bisa jadi mendung, dan kadang cerah banget. Jadi karena mungkin disebabkan karena lingkungannya yang berbukit-bukit. Nah, mungkin ini pengaruh kali ya, karena pengaruh kondisi alam dan posisi dari lokasi ini sendiri yang letaknya di pegunungan ya, dekat dari Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Selanjutnya kita kasih sedikit tekstur, clarity sedikit, dan ini editing awal ya biasanya yang saya gunakan. Lalu saya naikkan vibrannya dan saya nggak ganggu saturation. Dan jika kawan ingin nambahkan saturasinya itu juga nggak apa-apa, silakan. Selanjutnya biasanya saya otak-atik sedikit kurva ya, sesuai kebutuhan. Lalu langkah berikutnya noise reduction-nya saya tingkatkan. Lalu color noise reduction-nya saya tingkatkan juga beberapa, sekitar 29. Dan sharpening-nya mungkin saya kasih standar 24 atau 30. Nah, langkah selanjutnya kita seleksi warna, di mana warna ini sangat berpengaruh besar terhadap kualitas foto nantinya. Nah, karena itu kita harus meletakkannya secara proporsional sesuai kebutuhan, nggak terlalu berlebihan. Karena terlalu over saturation juga nggak bagus. Oke, di sini mungkin warna birunya kita udah dapat, mungkin udah pas aja. Dan hijaunya menurut saya juga oke lah, bagus ya. Dan warna kuningnya sedikit kita naikkan karena ini waktunya adalah pagi hari yang terik banget. Jadi saya ingin tampilkan kesegaran ya, kesegaran pagi. Jadi warna kuningnya sedikit saya naikkan. Dan oranye mungkin juga nggak terlalu ya, mungkin 20 plus 20 aja. Untuk warna merahnya kita gunakan beberapa saja. Saya kasih minus 18 ya, mungkin bisa kurang dikit lagi, minus 22. Nah, untuk warna biru ini sesuai selera dan kebutuhan juga ya, dan sesuai logika juga. Karena ini waktu pagi yang terik, mungkin bisa jadi birunya nggak terlalu aktif dulu. Karena biasanya warna biru yang hidup itu maksud saya warna biru yang cukup pekat itu mulai dari jam 8-an ke atas di lokasi ini, dimana cahaya begitu terik ya, begitu terik dari jam 8 sampai jam 10 itu kalau seandainya nggak ada awan itu birunya banget biru. Nah, di sini kita gunakan aja secukupnya, nggak terlalu over ya, terlalu over saturation untuk warna biru. Langkah selanjutnya adalah kita pakai luminance, kita kasih logika luminannya. Mana yang pantas dikasih luminan dan kasih luminan aja dikit ya. Mungkin ya biar nggak terlalu over ya, atau terlalu bright di beberapa warna. Karena ini cerah banget, terik banget, jadi kita perlu nahan beberapa warna biar tetap hidup dan hanya saja tetap pada proporsi yang seharusnya. Selanjutnya adalah kita kasih luminan hijau di sini. Kalau di gini kan mungkin dia bright banget ya. Gue kasih, ya udah nggak terlalu dipegang aja sih. Oke. Nggak terlalu dipegang, maksudnya nggak terlalu diotak-atik. Mungkin dikasih minus aja, minus 3. Untuk aquasnya mungkin kita nggak terlalu otak-atik, kasih minus 1 aja. Dan untuk warna biru mungkin juga sedikit, kita kasih minus 18. Untuk warna purples, sini sebenarnya saya ingin kurangkan warna purples, purples, nggak tahu warna ungu lah. Wah, ribet bener. Untuk warna magentanya mungkin kita bisa kasih minus 2. Oke. Karena di sini magenta nggak terlalu kentara aja sih ya. Karena itu, dan juga nggak ada bagian-bagian properti yang terlalu menggunakan warna magenta. Oke, di sini dominannya adalah orange dan yellow ya. Sama biru juga hijau. Oke, saya anggap
Untuk warna luminasnya kita udah selesai, saturasi oke juga. Kita pindah ke hue. Oke, mungkin kita mau kasih logikanya pagi ya, penuh kuning dan hijau yang segar gitu. Selanjutnya kita kasih hijaunya yang maksud saya kuning ya. Oke, hijaunya mungkin saya kasih +2. Dan untuk ini mungkin deketin ke hijau aja ya, -3. Dan untuk birunya saya kasih -9 aja. Oke. Dan untuk purples mungkin ini juga pengaruh banget, karena itu saya matiin purples di sini lagi, diturunkan jadi -81. Dan untuk magenta saya nggak otak-atik. Dan selanjutnya kita pindah ke optik. Oke, profile ya. Optik profilnya saya centang remove chromatic aberration. Oke, ini sangat berpengaruh sekali karena ini pengaruh dari lensa. Chromatic aberration dari lensa itu sangat-sangat mengganggu sekali. Kalau terlalu kentara, maka itu mengganggu kualitas dari foto. Karena itu kita remove chromatic aberration aja secara otomatis dulu. Lalu pindah ke use profile correction. Ya, otomatis akan mengkoreksi lensa kita. Di sini saya menggunakan untuk Insta 1735 dan itu lumayan ya. Lumayan watt untuk full frame. Nah, sip. Mantap. Oke, selanjutnya kita pindah ke efeknya. Efek itu grain dan vignette. Saya nggak otak-atik grain, kita cuma otak-atik vignette-nya aja dikit. Oke. Vignette-nya mungkin -17 dan selanjutnya midpoint-nya saya kasih 39 dan roughness-nya 39 dan feather-nya mungkin 70 dan 72 aja. Dan selanjutnya kita pindah ke calibration. Saya nggak ganggu calibration, saya biarin aja dia hidup tenang dan kayaknya nggak perlu diganggu. Oke. Jangan bangunkan calibration yang sedang tidur. Oke, mungkin itu aja sih ya yang kita otak-atik. Dan untuk proporsionalnya tergantung selera, tergantung keakuratan mata kita melihat warna dan melihat exposure aja sih ya. Silakan nanti bereksperimen dengan foto kawan-kawan masing-masing ya. Dan hasilnya saya anggap hampir selesai. Nah, langkah selanjutnya biasa saya gunakan adalah gradasi. Biasanya saya pakai graduated filter. Graduated filter atau adjustment brush. Dan ini merupakan salah satu tool yang, atau salah dua tool yang banyak berjasa dan banyak membantu juga ya saat kita menggunakan mode camera raw editing. Adjustment tool lebih kepada selective tool. Dia bisa memilah. Oke, kita kecilin dulu. Dia bisa milih ya. Dia bisa milih sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan bagian-bagian yang kita seleksi aja. Oke, di sini saya brush dulu beberapa, karena ini highlightnya terlalu kentara. Oke, kita kurangin dulu highlightnya sedikit. Oke, kita ulang lagi, highlightnya kita kurangkan. Lalu tekstur kita naikkan sedikit. Dan untuk shadownya mungkin sedikit kita kasih -7 aja. Untuk white-nya mungkin agak kurang dikit. Dan black-nya mungkin kita kasih -7. Dan untuk exposure-nya mungkin juga ini sudah pas, atau kita kasih minus sedikit lagi, -0,05. Dan langkah selanjutnya kita seleksi lagi bagian-bagian yang lainnya. Menurut kita juga perlu ditingkatkan atau dikurangkan. Yang selanjutnya saya lakukan adalah create a new adjustment. Lalu kita kasih di sini.
Kita seleksi bagian ini, lalu kita naikkan angka shadow-nya, dan ini kita naikkan juga exposure-nya sedikit saja, jangan terlalu kentara ya, dan white-nya mungkin beberapa saja, atau mungkin tidak kita naikkan, kita kasih 0 aja, dan black-nya mungkin kita kasih -6. Dan langkah berikutnya adalah menseleksi bagian bawahnya. Maaf, saya undur dulu. Kita buat a new adjustment lagi. Kita seleksi bawahnya, lalu kita kurangkan, biarkan shadownya kita naikkan jadi plus 90 atau 91. Highlightnya mungkin juga kurang sedikit, dan white-nya mungkin juga kita mau kurang atau tambah, itu tergantung selera. Di sini saya tambah 6 plus 6, dan teksturnya saya jadikan plus 7. Untuk clarity mungkin plus 5 saja. Dan ini terbilang hampir selesai untuk proses editing standar. Dan ini sangat-sangat sudah bagus ya untuk ukuran editing standar. Dan mungkin kita hanya menyeleksi beberapa bagian saja lagi. Apa itu bahasanya ya? Kita menyeleksi beberapa bagian lagi agar dia terlihat lebih bagus mungkin, atau lebih sempurna juga bisa jadi, atau tidak mengotak-atik sama sekali lagi dan membiarkannya saja seperti ini mungkin juga bisa diterima. Hanya saja saya masih ingin melanjutkan editing. Biasanya saya nyeleksi bagian refleksinya, karena ini ada air, tentu ada pantulannya, yaitu refleksi. Saya seleksi, lalu kita undur dulu, kita bikin new adjustment lagi, adjustment baru, lalu kita seleksi bagian ini ya, mungkin ukurnya lebih kecil lagi biar lebih presisi aja. Maaf agak berisik karena ini di tepi jalan. Berhubung saya nggak di tengah jalan, saya takut kena tabrak aja sih. Jadi saya di tepi jalan dan itu sedikit bising banget. Mohon maaf banget, dan mudah-mudahan nggak mengganggu konsentrasi. Ya, setelah kita seleksi, lalu kita lakukan pengeditan exposure dan juga mungkin temperaturnya kita mau kasih biru ya, biar kelihatan apa ya, bersih aja, airnya nggak kuning gitu. Untuk silakan diseleksi sendiri sesuai kemauan. Mungkin mau kasih kuning juga nggak apa-apa, tapi kelihatan warnanya keruh gitu. Jadi saya sedikit kasih ke cool aja ya, agak dingin gitu, agak biru. Atau kita mungkin mau gelapkan refleksinya sedikit, dan clarity ya, clarity apa ini, pokoknya clarity tulisannya ya. Di sini kita kasih 20 aja, 20-an. Lalu di hashnya mungkin mau kasih sedikit ya, di hashnya kasih dikit aja, mungkin plus 4. Oke, kita anggap selesai. Dan ini udah keren banget menurut gue sih ya. Oke, setelah semuanya selesai, langkah berikutnya adalah kita create preset yang kita gunakan tadi. Gunanya adalah untuk kita gunakan selanjutnya pada proses editing berikutnya. Karena itu kita kasih dia, bukan ya, kita kasih ya. Kita jadikan dia sebuah preset terlebih dahulu untuk memudahkan kita mengedit selanjutnya. Itu.
Super sekali. Create preset. Lalu kita kasih nama Travels, dan grupnya silakan dibuat grup baru, new group, atau mungkin pakai user preset aja. Nanti dia otomatis udah ada di user preset. Kalau sudah selesai, tekan OK. Nah, langkah selanjutnya kita lihat preset tadi. Cek dulu ya, cek aja. Oke, ini dia Travels. Berarti dia udah ada. Setelah selesai semua ini, kita simpan. Boleh tekan Convert and Save Image yang di atas ini. Atau mungkin kalau ada tulisan di sini, biasanya kalau tipe kamera Adobe Camera Raw lama atau yang versi sebelumnya ini, biasanya ada di sini download tulis ini. Karena ini versi terbaru, saya pakainya yang 2021. Jadi dia di sini letaknya. Kita tekan aja ini, klik aja ya. Tekan save-nya in same location aja, berarti dia berada tepat di sebelahnya file raw. Kita save. Oke, save. Berarti udah tersimpan. Langkah berikutnya adalah tekan done ya, done atau done ya. Done. Berarti proses editing udah selesai dan file JPEG-nya tadi udah masuk kepada folder kita di mana kita meletakkan file raw kita tadi. Kita cek terlebih dahulu. Oke, dia sudah ada di sini. Oke, otomatis masuk ya. Nah, ini tadi file raw kita yang sudah kita edit menjadi JPEG. Kita sudah convert ya. Convert otomatis downloadnya dia terconvert ke JPEG. Nah, ini dia filenya. Kita lihat file before-nya. Dan ini file after. Ya, nggak terlalu berbeda sih ya. Mungkin kawan-kawan ingin menggunakan plugin yang lainnya silakan. Dan bagi kawan-kawan yang mungkin masih beginner, masih baru, mungkin ini udah bagus ya. Montasnya ini udah bagus. Kalau ada kurang, berarti komposisinya aja yang kurang bagus. Kita nggak ambil masalah di sana dulu. Kita lanjut ke proses editing berikutnya. File berikutnya kita ambil contoh yang lain. Ya mungkin, nah ini aja. Atau kita lihat dulu yang lainnya, pilihan lain. Ini nanti ya. Oke, yang paling gampang mungkin yang ini aja. Kita buka di Adobe Photoshop. Nah, ini file yang udah masuk ke dalam Photoshop ke Adobe Camera Raw-nya. Nah, sesuai dengan kata saya tadi, kita udah save preset yang kita gunakan ya dari editing yang kita gunakan sebelumnya. Maka preset tadi kita bisa gunakan untuk eksekusi file ini. Ya, kita tinggal pilih preset Travels tadi. Klik Travels, lalu pilih ke sini edit tool ya. Nah, kita tinggal mencocokkan saja dengan keadaan foto yang kita gunakan saat ini. Di sini mungkin agak magenta, lalu kita turunkan magentanya. Kita seleksi WB dulu ya, white balance dulu. Maka selanjutnya kita mungkin mau kasih temperaturnya agak hangat. Dan atau mungkin kita juga ingin lanjut ke shadow-nya biar shadow dan highlight-nya terlalu kentara, jadi kontrasnya agak terasa ya. Dan itu tergantung dengan selera, tergantung dengan mood kita dan juga karakter editing kita. Maka ini tidak bisa diperdebatkan, ini masalah khilafiyah saja. Langkah selanjutnya adalah ya ada lagi ya. Kalau warnanya kurang tinggal naikkan vibrannya atau shadow, maksud saya adalah saturation-nya. Dan yang lainnya mungkin juga nggak terlalu penting ya untuk di otak-atik. Ya shadownya mungkin kita naikkan dan white-nya kita turunkan sedikit. Highlight-nya mungkin ingin otak-atik juga, atau kita bisa gunakan graduated tools ya. Graduated tools. Oke.
Kita kurangkan saturationnya, mungkin terlalu biru ya. Dan langkah selanjutnya kita pindah ke saturasi secara manual. Birunya terlalu ketara mungkin ya. Kita lanjut ke warna lainnya yang terlalu hidup. Oke. Oranye mungkin agak naik dikit juga nggak apa-apa. Rednya kita naikkan sedikit. Berarti kita turunkan oranye sedikit. Untuk hue-nya sendiri saya pindahkan warna red ke orange, agak rada-rada orange dikit ya. Dan untuk oranye saya pilih ke plus 9 dan selebihnya kita biarkan saja. Oke, selesai. Dan itu adalah cara proses editing foto landscape atau travel secara standar atau sederhana. Dan itu sangat mudah sekali dan sangat membantu saat kita menggunakan file RAW. Jadi bagi kawan yang mungkin baru belajar landscape atau baru belajar editing atau baru belajar fotografi landscape maupun travel ataupun foto lainnya, maka saya menyarankan dengan tanda kutip untuk menggunakan file RAW. Karena file RAW sangat membantu sekali dalam proses editingnya. Karena file ini mengumpulkan semua bahan-bahan yang ada di lapangan ke dalam satu folder, maksud saya dalam satu file untuk kita edit selanjutnya agar lebih leluasa. Terima kasih telah menonton ya, dan semoga video ini membantu dan bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.